Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau membandingkan handphone dari Realme 9 Pro Plus. Nah, di sini handphone bikinan Realme yang diklaim kameranya itu keren banget, pakai Sony IMX766 yang setara dengan flagship tapi harganya di mid range. Nah, sebagus apa sih kamera dari Realme 9 Pro Plus ini? Di video ini nanti kalian akan aku ajak untuk perbandingan dari Realme ini, Realme 9 Pro Plus melawan Poco X3 GT. Di sini Dimensity 920, di sini Dimensity 1100. Terus aku kasih lagi perbandingan dengan iPhone 12 mini. Nah, habis itu aku kasih lagi perbandingan dengan bonus lah ini, Xiaomi 11T Pro. Nah, kira-kira bagus yang mana? Nanti teman-teman bakal lihat perbandingannya dari video dan fotonya. Terus saya sembari akan memberikan pendapat saya di akhir video dan teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar buat survei yang lebih valid, karena saya lebih suka denger pendapat dari teman-teman di kolom komentar. Jadi segitu aja. Kita akan mulai perbandingannya dulu. Pertama dengan Realme 9 Pro Plus melawan Poco X3 GT. Nah, kira-kira bagus yang mana? Mari kita lihat. Dan ini adalah perekaman dengan Poco X3 GT dan Realme 9 Pro Plus. Seperti ini hasilnya. Dan ini adalah perekaman kamera belakang 1080 30 fps oleh Poco X3 GT dan Realme 9 Pro Plus. Di sini layarnya IPS-nya Poco X3 GT susah buat dilihat. Kondisinya mendung banget langitnya ya, seperti ini. Dan ini adalah perekaman dengan 1080 60 fps seperti ini kestabilannya. Di sini nggak ada optical ya untuk Poco X3 GT. Wah, dari warnanya gonjreng banget si Realme. Dan ini adalah perekaman 4K di kedua handphone. Aku ngerasa kalau Realme ini akan lebih bagus di 4K karena nggak ngezoom ya, jadi lebih detail. Cuma kestabilannya dia cuma bergantung pada optical image stabilisasi aja. Seperti ini 4K-nya. Jadi kalau stabil pasti stabil yang Poco X3 GT, tapi bagus yang mana? Silahkan teman-teman komentar di bawah. Dan ini perekaman video ultrawide 1080 30 fps, dan di sini kelihatan kalau Realme ya ampun terlalu sempit banget untuk sebuah kamera ultrawide. Nggak salah nih kamera ultrawide sesempit ini. Dari detailnya juga kelihatan banget kalau ini crop untuk Realme. Kayaknya lebih bagus Poco X3 GT kali ini. ...60 fps.
4K 30 fps. Nah, tadi adalah perbandingan dengan Poco X3 GT melawan Realme 9 Pro Plus. Nah, saatnya kita bandingkan dengan handphone flagship dari iPhone, yaitu iPhone 12 mini. Kira-kira bagus yang mana? Mari kita simak sama-sama. Udah nggak perlu ditanya kameranya bagus yang mana ya, udah kelihatan nih dari langitnya aja udah kelihatan banget nih. Udahlah, nggak mungkin ngalahin iPhone nih si Realme pokoknya. Dari kamera belakang pun ini juga udah kelihatan kalau si iPhone masih lebih bagus ya, dan nangkep langit lebih detail, dan bawahnya juga objeknya. Di segi warnanya seperti ini, gimana nih teman-teman, bagus yang mana? Cuma ya untuk Realme sendiri di harga seperti ini not bad sih, udah bagus kok buat saya. Cuma emang kamera ultra wide-nya busuk banget. Kelihatan ya, kamera ultra wide-nya nih kayak nggak beres nih, kayak rusak nih kayaknya. Ngebug atau gimana ya? Ini nggak kayak kamera ultra wide nih, serius. Nah, kelihatan lah bagus si iPhone, jelas ini, no debat. Nah, jadi seperti itu perbandingan kamera Realme 9 Pro Plus melawan Poco X3 GT dan iPhone 12 mini beserta Xiaomi 11T Pro yang pakai Snapdragon 888. Nah, menurut teman-teman sendiri bagus yang mana nih? Bagus yang Realme, Poco, iPhone, atau Xiaomi 11T Pro? Nah,
Buat saya pribadi, untuk kamera dari Realme ini tuh udah bagus sih. Cuma waktu aku bandingkan dengan Poco X3 GT itu kan waktu aku tonton dari layar masing-masing, wih gila, ternyata Realme bagus banget. Nah, tapi setelah aku cek di layar yang sama, ternyata ya masih bagus Realme sih, cuma nggak sejauh itu. Dan bahkan di beberapa adegan itu terasa mirip, bahkan ada yang lebih baik Poco X3 GT. Menurut saya seperti itu. Jadi kembali ke selera aja sih, bagus yang Realme atau bagus yang Poco X3 GT. Tapi untuk saya sih, Realme bagus banget, warnanya diangkat dengan cukup baik tanpa ada kesan tuh terlalu oversaturated. Color engine-nya pokoknya cocok lah, pas gitu buat selera kita gitu, cocok banget. Jadi nggak terlalu lebay, nggak terlalu oversaturated, dan pas, dan bikin suasana dari fotonya tuh kelihatan bagus, kelihatan keren gitu. Cuma yang jadi catatan di sini, saya tuh nggak terlalu suka dengan kamera selfie-nya ketika foto. Terus selain itu, kamera ultra wide-nya itu terasa kayak ngebug di sini. Buat maksud saya adalah terlalu sempit angle view-nya, nggak kerasa kayak kamera ultra wide. Itu yang bikin saya aneh sih di sini. Jadi ultra wide-nya itu terlalu sempit, malah kayak kamera normal rasanya untuk rekaman video. Dan kalau dibandingkan dengan iPhone, kayaknya tetap bagus iPhone sih. Ya memang untuk kualitas foto memang udah bagus di sensor utama. Untuk di kamera utama udah bagus fotonya. Cuma di kamera selfie sama kamera ultra wide-nya terasa ngedrop banget dari foto dan videonya. Kalau dari foto sih masih bisa lah, tapi kalau dari video ngedrop banget rasanya. Tapi untuk kamera utamanya ini yang sensor Sony IMX766 ini emang bagus. Terus untuk color AI-nya dari Realme juga bagus, ngangkat warna-warnanya juga pas. Selain itu, optical image stabilisasinya sangat membantu sekali ketika malam hari atau low light. Jadi benar-benar untuk kamera utamanya sih cakep di harga segini. Apalagi kalau kalian dapat yang harga 4,5 di 8/128. Ini cakep banget. Dan untuk memaksimalkan kamera dari Realme 9 Pro Plus, aku saranin kalian pakai kamera utama. Lalu kalau bisa sih rubah ke kondisi 4K. Karena untuk 1080 30 fps itu terasa sangat amat nge-crop banget. Akhirnya kalau kalian lihat hasil videonya itu kayak video yang dikasih zoom digital. Jadi kayak video kan udah ada nih satu kotak nih, terus dia lebih nge-zoom lagi untuk kasih ruang stabilisasinya. Nah, jadi hasilnya nggak bagus banget. Nah, sedangkan kalau kalian merekam di 4K hasilnya maksimal, nggak ada terasa kayak pixel-pixel yang terlalu dipaksa, jadi jernih bagus. Tapi memang kendalanya adalah stabilisasinya kurang karena dia cuma mengandalkan di optikalnya aja, IIS-nya mati. Sayangnya di situ, kalau ada IIS-nya sama optikalnya, pasti keren banget. Dan kalau ditanya apakah OIS-nya cuma nyala waktu di foto aja? Enggak. OIS-nya nyala bahkan di perekaman video 4K juga nyala. Cuma ketika kita rekam video 4K, ketika IIS-nya mati, videonya akan tetap goncang-goncang. Karena optical itu memang menstabilkan, tapi nggak menstabilkan secara ekstrim. Jadi yang paling cocok, optical image stabilisasi itu akan menstabilkan tangan kita ketika diem seperti ini. Dia akan tetap berada di tengah kameranya, nggak gerak-gerak. Nah, itu di situ kestabilan dari OIS. Nah, jadi kalau OIS dipadukan dengan video tanpa IIS, itu berat sih, nggak bisa stabil, pasti seperti itu. Nah, tapi pada akhirnya menurut saya pribadi, kamera dari Realme 9 Pro Plus ini tuh bagus. Cuma yang jadi catatan memang buat saya pribadi yang paling bagus cuma ada di kamera utamanya aja. Yang lainnya masih perlu diperbaiki lagi, masih perlu ada ruang yang bisa diperbaiki, apalagi kamera ultra wide-nya yang terasa terlalu sempit untuk sebuah kamera ultra wide. Nah, jadi segitu aja pendapat saya tentang kamera dari Realme 9 Pro Plus ini yang menurut saya bagus dan cakep di harganya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Jadi sekian aja videonya, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dan berkomentar di bawah, dan sampai bertemu di video berikutnya. Yo! Realme 9 Pro Plus.